Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Jadi, gue mau bahas mengenai ini kan jadwal untuk Liga Inggris di musim 2024-2025 itu udah keluar gitu. Nah, sebelum gue bahas mengenai jadwal ini kan nanti pre-seasonnya Manchester United itu akan dimulai di 15 Juli gitu. Nah, itu bertepatan dengan final Euro 2024. Masalahnya kita nggak tahu nih yang masuk final siapa. Apakah bisa tim Inggris, ataukah tim Portugal, ataukah ada tim-tim yang memang isinya ada pemain-pemain Manchester United. Jadi kita itu akan ada friendly match dalam arti pertandingan pre-season itu ada 5 pertandingan lawan Rosenborg, lawan Glasgow Rangers, lawan Arsenal, lawan Real Betis, terus kemudian lawan Liverpool. Habis itu tanggal 10 Agustusnya kita akan melawan Manchester City dalam Community Shield. Jadi udah mepet banget nih persiapan hanya dengan 5 minggu 5 pertandingan ya. Mungkin ya ini salah satu juga nih yang pernah gue bilang juga kan di salah satu alasan Ten Hag stay ya adalah ya waktu yang udah mepet, makanya nggak ada tour Manchester United. Biasanya kan ada tuh yang ke Amerika, ke Asia. Tahun ini nggak ada karena ada Piala Eropa. Nah, berarti kan Ten Hag harus mempersiapkan untuk memulai sampai dengan debut pertandingan tanggal 17 Agustus itu, tapi dini hari ya. Jadi udah Jumat lewat gitu. Dan ini adalah pertandingan pertamanya lagi Manchester United dan pertandingan pertama Liga. Nah, ini yang gue bilang persiapannya gimana? Apakah nanti sudah game plan-nya Ten Hag, nah, kan? Yang pernah gue bahas dari artikelnya Laurie Whitwell, game plan-nya Ten Hag. Apa itu game plan-nya? Itu set up bit play dari bawah, terus kemudian dengan melakukan high line defensifnya, ya untuk menyerang. Terus permainannya pasti akan harus lebih nggak banyak kita main gerasak gerusuk gitu, enggak, tapi itu pasti game plan-nya. Jadi kalau misalnya nanti lo lihat tiba-tiba kalau misalnya main direct ball sampai ke depan lagi, ya itu berarti inisiatifnya Onana gitu ya. Dan tadi yang kemarin dibilang juga ya, kalau udah mentok direct pass-nya itu ke midfielder, bukan langsung. Nah, terus jadi pertanyaan gue gini, kita kasih toleransi berapa lama, berapa pertandingan nih untuk Manchester United ya, untuk kita bisa ya punya action nih sebagai fans kepada manajemen, kepada Ten Hag juga. Kan nih kontrak mau diperpanjang katanya ya, pasti kita juga harus punya pengharapan dong ya, bukannya maksudnya kita bersabar, iya katanya fans Manchester United ada yang bersabar gitu ya, tapi kan kita juga punya namanya hope gitu dah. Nah, ini yang gue sebagai United Identity, gue menilai, gue maunya kita toleransi 10 pertandingan Liga terhadap Manchester United. Gue nggak bilang terhadap Ten Hag aja, gue nggak bilang terhadap pemain, gue juga nggak bilang terhadap Ineos, tapi kepada Manchester United ya. Jadi ini bukan masalah gampang 5 pertandingan awal, udahlah bisa lah 30 poin. Ini bukan masalah poin, bukan masalah menang ya. Seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, kita mau Ten Hag ini bermain dengan game plan yang jelas seperti yang tadi gue bilang, dan konsistensi itu loh.
Jadi dalam 10 pertandingan ini terlihat konsistensinya. Ya. Kita coba bahas. Pertama itu kita kan lawan Fulham di home, kandang. Terus 3 pertandingan berikutnya adalah kita ngelawan Brighton away dan lawan Liverpool. Ya, kemudian biasanya itu sampai akhir 31 Agustus. Biasanya setelah itu jeda, dan 31 Agustus itu adalah seperti biasa masa akhir transfer pemain, ya. Nah, 5 pertandingan awal gue rasa untuk coba-coba, ya. Mungkin skemanya, mungkin pemain-pemainnya. 5 pertandingan uji coba maksud gue, ya, friendly pre-match. Nah, tapi di Community Shield gue rasa harus udah pakem tuh. Nah, itu loh. Nah, gue ngeliat di 3-5 pertandingan ini, kemudian 2 pertandingan lawan Southampton dan Crystal Palace, ini adalah game-game yang menurut gue kita tidak boleh, ya, tidak harus untuk bermain pragmatis. Ini 5 pertandingan yang secara materi pemain, ya, mungkin di bawah kita gitu loh, ya, kecuali Liverpool. Tapi gue menganggap Liverpool karena tanganin oleh pelatih baru Arne Slot yang selama di Belanda juga Ten Hag istilahnya bisa beberapa kali lebih banyak lah persentasenya menang. Gue rasa ini pertandingan yang bisa jalankan game plan Ten Hag yang sesungguhnya. Paham ya maksud gue, ya? Bukan masalah menang kalahnya nih. Ingat, bukan masalah menang kalah. Masalah konsistensinya tim dalam menjalankan game plan dan strategi bermain. Itu dulu deh. Ya. Kita kasih toleransi itu 10 pertandingan. Kalau dihitung 10 pertandingan, itu sampai pertandingan lawan Chelsea. Ya. Kita ngeliat, bisa nggak nih Manchester United konsisten? Konsisten aja. Gue udah bilang, kemenangan itu kan kadang-kadang ya ada beberapa faktor X yang kita nggak bisa duga kan. Gol bunuh diri lah, keputusan wasit lah, VAR, atau ada pemain yang tiba-tiba satu tidak perform, kan itu bisa. Nah, jadi itu gue maksud gue, 3 pertandingan mungkin 5 pertandingan tadi udah oke, 5 pertandingan pre-season mungkin coba-coba. Nah, 3 pertandingan sebelum jeda internasional ini bisa jadi ya masih ada sedikit kaku-kaku lah gitu. Tapi game plan yang penting udah ada. Ingetin ya. Nah, terus berarti 7 sisa pertandingan lagi ya, itu harus udah ada konsistensi. Ya. Kalau emang dari awal game plan-nya bagus, terus ada konsistensi, persentase kemenangan itu pasti di atas 80%. Itu aja. Ya. Jangan tiba-tiba game ketiga, game keempat kita lihat Ten Hag main pragmatis, tiba-tiba Onana main direct ball lagi. Berarti ini ada yang nggak betul. Siapa nih yang benar nih? Ten Hag kah yang masih ragu untuk menerapkan instruksinya? Atau pemain kah yang udah nggak mau nerima lagi instruksinya, atau tidak bisa, atau makin tidak paham? Nah, ini yang kita harus terus awasin. Kalau dilihat dari 10 pertandingan, itu kan berarti di terakhir Chelsea itu 2 November ya. Ya, bisa lo lihat nanti 2 November. Berarti udah 3 bulan Ten Hag menangani setelah dipastikan stay. Ya udah, kita lihat. Kalau masih ada konsistensinya, bagus. Berarti yang pernah gue bilang tuh, kita nggak kasih Ten Hag, Ineos nggak akan ngasih Ten Hag SP2 lah, surat peringatan 2. Karena kalau dalam 10 pertandingan ini, ya, semuanya nggak berjalan, kita di peringkat 7-8, mungkin gitu ya, karena akibat dari permainan yang tidak jelas dan tidak konsisten, kita harus 1 bulan lagi di Ten Hag. Jika itu terjadi, ya, sampai Desember berarti.
1 Desember ya. Jadi tapi kita juga harus ingat, nah pasca istilahnya rentang waktu antara sekarang nih sampai dimulainya pre-season, bagaimana bursa transfer kita? Itu dia. Kan udah dibilang kita minimal punya 1 center back baru, 1 midfielder baru, dan 1 penyerang baru. 3 ini dulu dapat gak nih? Sampai sebelum minimal sebelum Community Shield deh. Minimal sebelum Community Shield atau sebelum Fulham pertandingan pertama lawan Fulham, minimal 3 ini udah dapat dulu deh. Nah, ini tugas kita nih untuk menekan Ineos nih. Ya. Kalau 3 ini dapat dan sesuai dengan pemain-pemain yang Ten Hag inginkan gitu ya istilahnya ya, yang emang bukan yang sesuai lah dengan game plan-nya dia, ya nggak ada alasan dong untuk dia bermain mulai dari pertandingan pertama itu menjalankan istilahnya game plan-nya dia, blueprint permainan dia. Baru tuh kita lihat konsistensinya 10 pertandingan. Sepakat? Kasih kolom komentar silahkan gimana. Kalau gue sih berpikir itu ya. Jadi ini bukan masalah, kayak lagi gue alangin, bukan masalah nanti endingnya menang atau kalah, enggak, atau dibilang berapa poin ini, bisa lah 30 poin, banyak channel lain kan ngomong gitu, bisa lah, isi lah ini 15 poin pertandingan. Bukan itu, bukan masalah menang kalahnya. Kita fans United Identity yang berpikir logis dan sistematis ingin melihat pertandingan pertama sampai pertandingan ke-10 game plan yang jelas, konsistensi. Itu aja ya. Kalau misalnya ada komentar silahkan di kolom komen. Terima kasih kepada teman-teman yang ngasih masukan dan saran. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.